Udah masuk teman-temannya itu udah deh. Nggak lihat teman-teman. Oh, teman-temannya Ini ya. ini. Semua ya. Oke. Oke. Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering BES. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita lanjutkan ya dengan kontinuitas. Apakah fungsi itu continue atau discontinue? Ya. Nah, saya share dengan share-nya kok nggak bisa ya? Yang PowerPoint tadi. Share ini, share. Oh ya ini. Jendela. Ini. Lagi kan. Itu udah masuk belum? Ini udah masuk belum? Udah kan? Udah, tinggal ke PowerPoint-nya aja, Pak. PowerPoint-nya. Oke. Udah muncul PowerPoint-nya? Halo? PPT-nya belum muncul di layar? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau masuk, ulang lagi. Ini kan ada bagi dulu. Oh. Terus ini ya. Ini. Presentasi yang mana? Di desktop. Ini. Jendela. Ini Yang ya. ini. Lagi kan. Ya. Ini belum. Sudah seperti itu. Ya. Oke, kita masuk tentang kontinuitas ya. Jadi sudah terekam belum ya? Belum ya? Bisa lihat? Sudah terekam, Pak. Oh, udah terekam. Sudah terekam ya? Oke, makasih. Ya, kita masuk dengan kontinuitas. Kontinuitas ya. Apakah fungsi itu continue atau discontinue ya? Nah, kontinuitas ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya terus-menerus, misalnya jalan tol ya. Kita punya jalan tol. Itu kalau mobil lewat dari atas Anda lihat tanpa hambatan. Satu saat terjadi gempa, maka ini putus ya, ini putus. Maka mobil ini tidak bisa lewat ya. Tidak bisa lewat ini, tidak bisa. Itu disebut discontinue ya. Kalau ini disebut continue karena bisa terus-menerus melewati jalan itu. Kalau ini terputus karena gempa atau runtuh gitu ya, maka ini disebut discontinue ya. Discontinue. Nah, ini dulu pernah diterangkan, saya pernah ikuti di TVRI dari LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tahun 1977 menjelaskan tentang kontinuitas. Nah, ada lagi yang modelnya dilihat dari samping. Ini ada bukit ya, jalan. Ini dari samping lihat. Ini jalan, jurang, jalan. Jadi ini ada mobil sini. Ini ada jalan juga mobil. Bisa nggak mobil ini jalan ke sini? Bisa, tapi namanya orang Jepang apa? Harakiri, bunuh diri, ya kan?
jumping ya, dia jumping dari atas sampai ke bawah, tamat riwayatnya, sampailah ke alam baka, ya kan? Nah, oleh orang teknik sipil ini dirubah, bisa. Ini bisa enggak menjadi, ini namanya jalan yang di atas sama jalan di bawah itu disebut discontinue, terpotong, ya, terpotong. Nah, teknik sipil caranya dia tarik ini seperti segitiga. Tanah sini digali, ditimbun di sini ya, ditambah lagi, enggak cukup ya. Ditambah, sekarang mobilnya posisinya ini. Posisinya di sini. Jadi sekarang yang tadi discontinue menjadi continue. Nangkap ya, ini cerita ilustrasinya waktu itu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ya. Baik, itu ilustrasinya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi. Nah, kalau fungsi X sama dengan misalnya X pangkat 2 di X sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan, kok bisa miring gini. Ya. Parabola, ini parabol ya. Dari sini 0 naik ke ya, gini. Artinya nih jalan ini terus menerus nih. Ya, ini melalui 0 ini, sumbu Y, sumbu X, dia terus menerus. Nah, kapan fungsi ini continue? Ya. Kapan fungsi X sama dengan X kuadrat continue di X sama dengan 0. Itu kalau dia memenuhi 3 syarat. Ya. Dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertamanya adalah karena fungsi 0-nya ada, berarti fungsi 0-nya ada. Kita lihat, ada enggak fungsi 0? Dimasukkan nih, 0 kuadrat. Ini ada kan sama dengan 0. Itu artinya ada. Ya, ada. Kemudian kita lanjutkan ya. Limit X menuju 0 dari fungsi X-nya juga ada. Kita masukkan, jadi limit X menuju 0 dari X pangkat 2 sama dengan limit dari 0 kuadrat adalah 0. Ini juga ada. Yang ketiga, syarat pertama dan kedua itu harus sama. Kita lihat syarat kedua sama dengan syarat pertama, fungsi 0. Itu sama dengan 0. Nah, kalau ini benar, maka fungsi X sama dengan X pangkat 2, ya, X pangkat 2 itu continue di X sama dengan 0. Ada suara itu. Oh, masuk ke sini. Iya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini contohnya ya. Jadi nanti syaratnya saya berikan. Oke? Ada pertanyaan di sini? Pak, ini ada pertanyaan. Yang dari rumah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Ini kalau contohnya discontinue bagaimana ya, Pak? Maksudnya gimana? Kan ini contoh-contohnya continue gitu kan? Ya. Nah, kalau contohnya untuk discontinue apa?
Supaya tahu bedanya dari kalau memang sudah tahu akan discontinue atau kapan akan continue gitu. Suaranya kok pecah. Maksudnya. Apa bisa Oh, dengar? kalau discontinue atau tidak continue itu cara pertama dan keduanya tidak sama. Tidak sama ya? Ya, sebentar contoh ya. Sekarang saya sepertinya udah telanjur ini nggak apa-apa. Oke, kita ulang lagi sini. Nah, kapan fungsi X itu continue? Begini ya. Jadi fungsi X ya di X sama dengan A. Ini secara umum ya, sama dengan A. Yang pertama fungsi A itu ada. Kalau kita cari fungsi A-nya kita masuk ke dalam fungsi X itu ada. Kedua, limit X menuju A dari fungsi X-nya itu juga ada. Yang ketiga, maka yang ketiga adalah secara kedua sama pertamanya sama harganya. Kalau nggak sama, discontinue dia. Jadi karena ini sama, misalnya sama dengan fungsi A, maka fungsi X yang ditanya continue di X sama dengan A. Tetapi apabila ya yang ketiganya itu terjadi limit X menuju A dari fungsi X-nya tidak sama dengan fungsi cara pertama fungsi A, cara kedua tidak sama dengan cara pertama, maka fungsi X discontinue. Ya, discontinue di X sama dengan A. Jelas maksudnya? Kalau di share 1-2-nya kalau sama continue. Tapi kalau share 1 dan 2-nya tidak sama, maka dia fungsi X itu itu artinya tidak discontinue, tidak continue di X sama dengan A. Sudah jelas? Halo? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Nah, contoh yang tidak continue sebentar lagi saya berikan. Ya. Kalau limitnya kita temukan bentuk bentuk fungsi A-nya adalah misalnya 0/0 ya, 1/0. 1/0 kan bukan limit tak terdefinisi. Ya. Baik, contoh berikutnya. Nah, kita selidiki fungsi X sama dengan 1/X ini contohnya. Untuk X sama dengan 0. Kalau kita gambarkan, ya ini X ini Y, ini 0. Pasti gambarnya ini kayak grafik gitu ya, mendekati gitu ya. Fungsi demand, masih ingat enggak? Ya ini mendekati di sini. Ya. Jadi dia tidak memotong ya. Nah, ini yang 1/X itu modelnya gini ya. Mungkin Anda di ekonomi dikenal dengan fungsi demand dan supply, ya kan? Nah, ini fungsi demand-nya. Nah, yang pertama kita lihat A-nya itu 0 ya. Ini fungsi X sama dengan 0, berarti fungsi 0 berapa? 1/0, jawabnya apa? Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ya. Tak terdefinisi. Tidak dapat didefinisikan gitu. Yang kedua, limitnya X menuju 0 dari fungsi X adalah limit X menuju 0 dari 1/X adalah limit X menuju 0 dari 1/0 dalam perjanjian limit dalam perjanjian limit dari 1/0 berapa? Tak hingga ya. Kalau kebalikan seperti hingga 0. Nah, jawaban ini tak terdefinisi, ini jawabannya tak hingga. Ya, jawabnya tak hingga. Apa sama jawabannya ini? Halo. Yang ketiga, kita jawab apa? Tidak sama kan? Maka limit X menuju 0 dari fungsi X tidak sama dengan fungsi 0. Karena tidak sama, maka fungsi X sama dengan 1/X discontinue. Tidak continue di X sama dengan 0. Ini contoh yang
discontinue. Cukup jelas? Hello everybody. Jelas, Pak. Ya. Kalau pakai alat itu kiri kanan. Waktu di kampus anggrek saya ngajari itu, lari-lari. Tapi enak yang kalau kita ini saya gunakan Wacom, jadi lebih statis tempatnya, kita nerangkan itu. Ya. Baik. Kalau ada pertanyaan ada lagi. Nah, kemudian ada soal lagi yang lain ya. Sudah, yang ini sudah belum? Halo? Kalau belum, bilang belum ya. Oke. Ini ada soal, misalnya kalau saya gambarkan. Sumbu Y, sumbu X. Di sini grafiknya itu adalah di min 1, terus ini dari 0 ya. 0 sama dengan, nah ini tengah-tengah. Jadi ini fungsi X sama dengan min 1, ini fungsi X sama dengan X. Kalau ditulis, fungsi X ini sama dengan min 1 untuk X kecil dari 0. Betul enggak? Yang sebelah kecil dari 0 dia berada di X sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 atau fungsi X sama min 1. Dan ini fungsi X sama dengan X untuk X besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0. Nangkap maksudnya? Jadi yang sama dengan itu yang ini, yang sebelah kanan, sama dengan. Kalau yang sebelah kiri enggak. Ini artinya X kecil dari 0, terus ini artinya X besar dari 0. Halo? Ini yang disebut limit kiri, limit kanan. Ya, limit kiri, limit kanan. Ini modelnya beda sama yang tadi ya. Tadi single, kalau ini sudah punya ada harga batasnya. Ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita gambarkan itu, jadi kalau ini titik 0, sebelah kiri dari 0, ya, sebelah kiri dari 0 itu adalah X kecil dari 0, sebelah kanan dari 0, X besar dari 0. Ya. Nah, sekarang yang sama dengan yang mana? Anda lihat yang ada sama dengan ini kan? Berarti fungsi X-nya sama dengan apa? X ya? Nah, Anda lihat cara pertama apa? Fungsi 0 sama dengan apa? Yang sama dengan 0 adalah yang fungsi X sama dengan X. Ini. Berarti ini yang fungsi X sama dengan X. Yang ya, fungsi X, jadi fungsi 0 adalah 0. Ya nak? Yang sama dengan, yang ada sama dengannya. Oke. Yang kedua, kita cari limit kiri, limit kanan. Limit kiri, X menuju 0 min. Ini ada yang bikin min, ada yang panah ke bawah. Ya. Ada pakai 0 min, ada yang pakai panah ke bawah. Ya. 0 panah ke bawah. Dari fungsi X, ini sebut limit kiri ya. Ini adalah limit kiri. Nah ini sama dengan limit X menuju 0 min, ini kiri. Kiri itu artinya X-nya itu kecil dari 0. Yang kecil dari 0 mana? Yang kecil dari 0 ini fungsi X-nya sama dengan berapa? Sama dengan min 1 kan? Nah, sama dengan min 1. Jadi nilainya min 1. Oke. Kemudian kita lihat lagi limit kanan. Ya, limit X menuju 0 plus dari fungsi X adalah limit X menuju 0 plus
Itu artinya X besar dari 0. Ya, X besar 0 itu adalah limit kanan. Limit kanan. Ya. Nah, yang besar dari 0 mana ini kan? Ini besar dari 0, fungsi X sama dengan apa? X ya? Fungsi X sama dengan X. Fungsi X sama dengan X. Nah, X yang menuju 0 berarti 0. Apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Kalau tidak sama ya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya, tidak sama. Maka kita nyatakan selanjutnya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Akibatnya, udah kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka secara keseluruhan fungsi X itu discontinue di X sama dengan 0. Ya. Maka selanjutnya kita tulis ya. Akibatnya limit kiri ini yang X kecil dari 0 dari fungsi X itu tidak sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus, itu yang X besar dari 0 dari fungsi X. Jadi kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka secara keseluruhan fungsi X itu discontinue. Di X sama dengan 0. Ya. Discontinue di X sama dengan 0. Secara keseluruhan. Paham maksudnya? Secara keseluruhan, gambar tadi yang kita lihat memang terputus kan? Garisnya. Ntar kita balik ke gambarnya. Jalannya itu terputus. Oke, kita balik yang gambarnya tadi. Nah, Anda lihat di sini grafiknya ini kan? Ini. Ya, grafik ini nih, saya tebalkan. Ini, terus ini. Jadi Anda lihat garis ini sama garis ini terputus nggak di sini? Maka secara keseluruhan ini adalah discontinue. Tetapi kita lihat fungsi 0, 0. Ya, fungsi 0, 0, limit kanan 0. Berarti fungsi 0 sama nggak limit kanan? Fungsi 0, 0. Limit kiri enggak, beda min 1. Limit kanan 0. Berarti limit kanan sama nggak dengan fungsi 0? Sama-sama 0. Maka ini terjadi continue ini mana? Yang continue ini aja. Yang continue adalah di sebelah kanan dari X sama dengan 0. Ya kan? Jadi fungsi X continue di sebelah kanan X sama dengan 0. Jelas ya? Maka di sini selanjutnya kita tuliskan bahwa ya limit kanannya ya, ternyata limit kanan itu apa, X menuju 0 plus atau X ini besar dari 0 tadi, dari fungsi X-nya itu sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama-sama 0, benar? Ya, limit kanannya sama dengan fungsi 0 ini, sama-sama 0, maka kita katakan fungsi X itu adalah continue di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan X sama dengan 0. Continue di sebelah kanan X sama dengan 0. Jelas? Dari gambar kelihatan kan garis itu continue yang itu, tapi yang di bawah yang min satunya tidak. Ya. Itu seperti jurang tadi, ada jalan, jurang, jalan. Jadi jalannya tidak nyambung, ya, terputus. Itu kalau terputus disebut discontinue. Ya. Any question? So far, ada yang mau tanya? Boleh tanya Pak? Boleh, silakan. Itu yang syarat nomor 1 itu
kenapa pilihnya yang X lebih dari sama dengan 0 aja ya Pak? Saya mau tahu. Yang mana yang terakhir ini atau apa nih? Syarat 1 Pak. Yang tadi yang sebelumnya? Iya, iya. Yang ini? Maksudnya soal ini, soal yang tadi, yang barusan, slide ini, ya. Nah. Itu yang syarat 1 itu Pak, F 0 sama dengan 0. Itu kenapa yang dipilih itu fungsi bagian kanannya. Gini, kalau saudara lihat, coba lihat garis ini fungsi X dengan min 1 dan fungsi X dengan X ini apakah berlanjut, maksudnya tersambung? Coba Anda lihat. Yang garis ini sama garis ini, apakah ini mulus tersambung? Tidak Pak. Tidak, terputus di sini kan? Terputus ya. Karena terputus, kita katakan secara keseluruhan fungsi X ini discontinue. Mengapa? Karena limit kiri tidak sama limit kanan. Isyaratnya kalau continue itu pasti limit kiri sama limit kanan. Pasti ya. Limit kiri harus sama dengan limit kanan. Paham maksudnya? Halo? Paham Pak. Nah, kemudian kita lihat dari hitungannya. Cara pertama dari fungsi 0 itu diambil di sini kan. Yang ada sama dengan 0 kan ini kan. Kalau dari soal Anda lihat yang sama dengan 0 kan ini. Berarti fungsi X sama dengan 0 enggak? Fungsi X sama dengan X. X sama dengan 0. Berarti fungsi 0, 0. Itu enggak ini ya. Halo? Cara pertama. Cara pertama itu untuk X sama dengan 0 loh ya. Untuk X sama dengan 0. Kalau yang kecil dari 0 kan tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat limit kiri min 1. Berarti enggak sama. Limit kanan 0. Berarti cara pertama tadi sama enggak dengan limit kanan pada cara kedua? Halo? Yang nanya. Sama? Iya Pak. Sama. Karena sama kita katakan fungsi 0 sama dengan 0, limit kanan 0, maka limit kanan sama dengan fungsi 0 sama dengan 0. Akibatnya fungsi ini yang kontinu yang ini. Yang ini yang kontinu. Kontinunya apa? Di sebelah, yaitu di sebelah kanan dari X dengan 0. X 0 kan di sini. Di sebelah kanannya. Itu enggak sebelah kanannya. Halo? Sebelah kirinya tidak. Sebelah kiri ini yang X kecil 0. Karena limit kirinya min 1 tadi kan. Halo? Iya, Tunggu jalan. Kenapa Pak? Halo? Iya, ada apa Pak? Oke. Suaranya agak pecah ya. Kenapa? Nggak tahu. Tidak ada apa-apa dah. Oke, baik. Ada ketidaksamaan gitu. Jadi ada yang mengatakan fungsi X sama dengan ini untuk X kecil dari A. Yang satu lagi fungsi X sama dengan ini untuk X besar sama dengan A. Tidak selalu 0, bisa ada angka yang lain boleh. Ya. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Nah, yang tanya tadi udah oke? Cukup jelas? Ya. Cukup jelas Pak. Oke. Kalau sudah kita ada soal latihan ya. Kita catatkan aja. Oke, ini ada soal latihan. Yang pertama, oh ini pertanyaannya ini dulu. Selidikilah ya, ini soalnya. Selidikilah kontinuitas. Kontinuitas itu maksudnya apakah fungsi itu kontinu atau diskontinu. Disebut kontinuitas. Fungsi berikut.
Ya. Nah, yang pertama fungsi X sama dengan X ditambah 2 di X sama dengan 0. Yang kedua, fungsi X sama dengan 2 per X di X sama dengan 0. Yang ketiga, fungsi X adalah seper X min 2 di X sama dengan 2. Keempat, fungsi X sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 di X sama dengan 2. Yang kelima, fungsi X sama dengan, ini soalnya sama ya, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 di X sama dengan 0. Bedanya itu ya, ini 2, ini 0 itu. Terus yang keenam, fungsi X sama dengan sin X. Ya, sin X di X sama dengan pi radian. Pi radian. Pi radian ya. Ada yang ketujuh lagi ya. Nah, buat di belakang nanti. Catat dulu ya. Ada yang mau tanya ke sini? Ada yang ketujuh lagi, itu yang menggunakan nanti limit kiri sama limit kanan. Jadi kalau continue itu pasti limit kiri sama limit kanan. Untuk X manapun, tapi X-nya yang diketahui ya. Yang X tidak diketahui jangan. Oke. Sudah selesai ini, saya masuk ke halaman berikutnya. Saya sudah siapkan nih, jadi lebih cepat. Nomor 7 ya. Nomor 7 diketahui fungsi X sama dengan A per X min 2 untuk X kecil sama dengan 0. Fungsi X sama dengan 2X min B. 2X min B untuk X terletak antara 0 dan 2. Fungsi X sama dengan 6 untuk X besar sama dengan 2. Nah, sekarang tentukan A dan B. Ya. Tentukan A dan B. Sehingga fungsi X continue untuk semua harga X, untuk segala harga X. Ya, untuk
segala atau semua ya boleh. Segala harga X. Tapi hati-hati di sini. Walaupun dia bilang fungsi X kontinu untuk segala harga X, X yang mana? X yang ada di ketidaksamaannya. Yang ada angka apa aja itu? 0 dan 2 kan? Berarti berlaku untuk X sama dengan 0 dan berlaku untuk X sama dengan 2. Ya kan? Kan cuma ada 0 dan 2 aja. Yang lain dari itu nggak boleh. Karena dasarnya apa? Kita memikirkan limit kiri sama limit kanan. Jadi kalau fungsi X kontinu di X sama dengan 0 artinya apa? Limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Nanti fungsi X kontinu di X sama dengan 2. Berarti limit kiri dari 2 sama dengan limit kanan dari 2. Jelas ya? 2 kali cari dapat dua persamaan. Dari 2 persamaan itu dieliminasi dan substitusi, maka kita perolehlah nilai A dan B. Jelas? Ya. Jadi pasti di sini kalau dia bilang kontinu untuk segala harga X, berarti fungsi X itu kontinu di X sama dengan 0, fungsi A nanti limit kiri dari limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Nanti satu lagi fungsi X kontinu di X sama dengan 2, berarti limit kiri dari 2 sama dengan limit kanan dari 2. Ya. Paham maksudnya? Halo. Hati-hati di sini. Kalau yang fungsi X kontinu di X sama dengan 0, berarti sini limit kiri dari 0 min ya, dari fungsi X itu sama dengan limit kanan X menuju 0 plus fungsi X. Nah, satu lagi fungsi X kontinu di X sama dengan 2. Kan yang angka di sini hanya 0 dan 2 aja kan, tidak ada angka lain kan. Jadi berlaku untuk 0 dan 2 saja. Jadi sini limit kiri dari 2 min di atasnya, itu sama dengan limit kanan X menuju 2 plus dari fungsi X. Itu ya. Baru masukkan fungsi-fungsinya, dihitung, dapat 2 persamaan, dieliminasi dan substitusi, maka saudara dapat nilai A dan B. Ya. Jelas ya? Itu tugas Anda di rumah ya. Jangan lupa dikirim ke email saya, Petrus Wikarya. Ya. Oke. Pak, boleh nggak saya tanya sesuatu tentang assignment-nya? Kalau pas kumpul gitu. Ya. Ini kumpulnya harus dalam berapa hari nih? Kayak mungkin 5 hari atau seminggu sampai minggu depan gitu, Pak? Ya, 2 minggu lah waktunya nanti gitu ya. Kasih waktu nggak mepet gitu ya. 2 minggu lebih kurang ya. Baik. Ada pertanyaan lagi yang ada di rumah atau yang secara online? Ini sayang kalau semuanya hadir kan lebih ini. Boleh tanya lagi, Pak? Ya, boleh, silakan. Ini nomor 7 termasuk di latihan soal atau enggak, Pak? Apa pertanyaannya? Nomor 7? Nomor 7 yang ini, Pak. Itu termasuk di latihan soalnya atau enggak, Pak? Iya. Kesambungan nomor 6. Oh. Tadi kan 1 dan 6. Kalau ada 7 berarti lanjutannya dong. Kalau sekali saya tidak kasih nomor 7-nya kosong. Nah, itu Anda bertanya benar. Benar enggak? Logikanya gitu kan. Setelah 6 baru 7 kan? Enggak apa-apa. Oke. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita masuk dengan topik baru. Jadi limit kita sudah pelajari. Di dalam limit itu kita menyelesaikan masalah kontinuitas. Apakah fungsi itu kontinu atau
kontinu. Sekarang kita memasuki rumus diferensial yang disebut juga derivatif atau turunan, ya. Jadi topik barunya adalah diferensial atau sebut derivatif atau juga disebut turunan. Lambangnya Y aksen, ada yang menggunakan dy pada x, turunan y pada x, ada yang menggunakan fungsi aksen x yang harganya adalah limit. Nah, kalau zaman dulu, maksudnya sebelum tahun 1980, itu orang menggunakan di buku-buku yang lama, kalau kalkulus yang lama, Anda ketemu delta x menuju 0 dari delta y ke delta x. Ini dipakai nanti ya untuk membuktikan volume luas daerah dan volume benda putar ya. Nah, yang sekarang dipakai adalah limit h menuju 0 fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Jelas sampai sini? Nah, jadi yang sebelum ini itu yang ini yang sebelum tahun 1980, buku-buku kalkulus yang lama pasti Anda temukan rumus turunan itu limit delta x menuju 0 dari delta y per x. Makanya Anda lihat tatanannya Pak, urutannya. Kita belajar limit dulu, baru diferensial, kemudian baru integral. Sehingga integral itu juga anti derivatif, ya kan? Anti derivatif adalah integral, ya. Sebetulnya integral itu adalah inverse kebalikan dari diferensial, ya. Nah, pertanyaannya, rumus ini datang dari mana nih? Yang ini. Datang dari mana ini? Tahu? Di SMA enggak pernah dijelaskan. Paling Anda, ini rumusnya gunakan. Mengapa turunan sin sama dengan cos? Mengapa cos turunannya min sin? Mengapa x pangkat n turunannya n kali x pangkat n min 1? Nah itu. Nah, kita buktikan ya. Dari mana asal-usul rumus ini? Sebenarnya kita menggunakan gradien garis singgung. Sebetulnya garis potong yang diputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung, ya. Jadi kalau saya gambarkan sketsanya, jadi ini ada kurva, ya. Ini ada garis singgung, ini gambarnya kurang bagus. Terus, balik, bisa balik lagi. Baik, jadi kalau ada gambar begini, garis singgung itu terus. Ini boleh ke sembarangan, ini garis singgung. Nah, jelek juga ya. Datar, ya. Jadi ini ada begini. Jadi singgungnya sini saya. Ini ada garis potong. Ini garis potong ya. Nah, itu bagus. Gambarnya. Susah menggambarkannya. Ya, ini garis potong. Ini garis potong. Ya. Ini garis singgung ya. Ini garis singgung. Jadi ini titik singgung. Ini grafik. Nah, ini sebut garis apa nih? Ini sumbu Y.
Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 0. Nah, ini garis apa? Ini garis singgung. Ya, garis singgung. Oh ya, garis singgung disebut juga garis apa? Ada yang tahu? Ini bisa Yang di rumah, garis singgung disebut juga garis apa? Ada yang tahu? Garis tangan. Garis tangan, ya. Tangan. Garis singgung juga disebut garis tangan. Nah, ini garis potong nih. Ini garis potong. Nah, apa yang terjadi? Anda lihat sini. Kalau ini titik singgungnya saya namakan P, misalnya X, Y, berarti ini ditarik ini ya ke bawah. Tarik ke bawah, tegak lurus. Ya, tegak lurus. Ini Y-nya, ini apanya? Dari sini ke sini adalah X-nya, betul enggak? Halo? Benar tuh X, Y-nya? Koordinatnya titik X, Y kan? Nah, kemudian dari titik potong, nah, titik singgung pasti satu aja kan? Garis itu menyinggung kurva, berarti satu aja. Gambarnya kurang bagus ya. Di sini saya tarik garis titik potong ya. Ini titik potong lain, titik singgung. Ini saya tarik tegak lurus juga ke bawah. Nah, gimana ada gambarnya? Nah, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ini datar. Ya, ini datar. Kita namakan X atau H ya. H nih. X sama dengan H. Nah, ini tadi X, ini H nih. Berarti aksis dari sini ke sini apa namanya? Dari sini ke sini apa namanya? X tambah H enggak? Halo? X tambah H enggak? Iya, Pak. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau garis potong ini yang garis singgungnya ini ya. Ini garis singgung atau garis tangan. Garis potong ini saya putar di titik singgung. Ya, diputar. Kalau dia sini makin lama H-nya makin lama makin pendek atau makin panjang? Kalau diputar. Garis potong ini nggak bisa disimulasikan sini apa animasinya. Jadi maksudnya gini, kalau saya gambarkan ya, diperbesar, misalnya, nah ini adalah tadi kalau saya gambar ini gitu. Nah nih, ini adalah tadi garis potong nih. Ini garis potong ya. Garis potong nih kalau disinggung nih saya putar di sini, ini H-nya ini, panjang ini. Kalau saya putar ke sini, ini ada lengkung ya. Ini, tadi melengkung kan, gitu ya. Kalau saya potong di sini, H-nya makin pendek nggak nih? Pendek. Halo? Potong lagi sini, H-nya lebih pendek nggak? Nangkap nggak maksudnya tuh? Halo? Iya. Iya Pak, pendek. Hanya lebih pendek lagi kalau di sana. Mungkin gambarnya nggak itu bagus. Karena susahnya ini saya gunakan Wacom, jadi kalau gambar di papan tulis bisa. Ya. Nah gini, jadi tadi ini grafiknya kan begini. Nah gitu ya. Jadi kalau dia tarik dia putar gini,
Berarti H-nya makin pendek. Putar lagi, H-nya makin pendek. Betul enggak? Paham maksudnya? Batu saat garis potong ini, ya, berimpit dengan garis singgung, H-nya berapa? H-nya berapa? Berupa titik. Artinya titik apa? 0. Ya enggak? Saya tahu. Di sini kelihatan enggak ya? Yang satu lebih kelihatan enggak? Nampak ya? Oke, coba deh ya. Jadi ini kan garis singgung. Kalau yang di rumah kelihatan? Oh, enggak ada kamera ya, Dan. Oke. Nah, dapat. Jadi nangkap ya. Makin pendek. Sudah dapat. Nangkap nggak dari ceritanya? Jadi makin pendek, akhirnya pada saat garis potong ya, pada saat garis potong ini berimpit dengan garis singgung, H-nya itu sudah berubah titik. Titik artinya apa? 0, ya enggak? Berarti H-nya sudah menjadi 0. Itu maka H menuju 0 itu maksudnya. Nangkap? Halo? Nah, nangkap? Ini kamera. Ini. Kursor ini apanya? Ini adalah garis potong. Ini garis singgung ya. Batu dia motong ini tunjukkan nih. Batu dia bergerak ya, diputar. Dia motong kurva ini hanya makin pendek. Dia potong lagi yang berikutnya makin pendek. Akhirnya pada saat garis potong berimpit dengan garis singgung, hanya berapa panjangnya? Tidak ada, berupa titik. Titik itu adalah 0, berarti hanya menuju 0, hanya menjadi 0, jelas? Ya, jadi 0 kan? Ini. Jadi ini di sini. Ini hanya ini tadi itu batu dia putar dikit, kurvanya ya, ditarik tegak lurus, hanya makin pendek. Putar lagi, dia motong sini, hanya makin pendek. Putar lagi, pendek. Akhirnya apa? Berimpit. Pada saat garis potong berimpit dengan garis singgung, maka hanya sudah menjadi 0. Ya. Nah, itu maksudnya, ya. Pengertian itu. Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya ada pertanyaan di sini? Halo. Dulu ya. Baik. Nah, sekarang saya tunjukkan Anda ya, sebelumnya dulu. Yang ini oke. Mungkin dari gambar ini dulu ya. Coba Anda lihat, ini tadi Y ya. Berarti ini panjang sini berapa sampai sini? Y juga kan? Kenapa? Karena ini 4 segi panjang nih, sama nih. Ini Y juga kan? Nah, tadi kalau absisnya X, ini X ya, yang ini. Absisnya X, maka Y-nya sama dengan fungsi X enggak? Y-nya adalah fungsi X. Y-nya adalah fungsi X, betul enggak? Pada saat absisnya adalah X plus H, maka Y sini berapa? Y semua. Y semuanya Y sama dengan apa? Fungsi X plus H. Ini identik ya. Jadi kalau absisnya 5, Y-nya adalah fungsi 5. Ya kan?
Kalau absisnya X, Y-nya fungsi X. Kalau absisnya X plus H, maka Y-nya berapa? Fungsi X plus H. Halo. Yang online ngerti nih, yang online? Halo? Oh, dengar Pak, dengar. Nah, sekarang panjang ini, yang total ini panjang semuanya adalah fungsi X plus H. Yang bawah ini Y adalah fungsi X. Sekarang berapa yang ini? Dari sini ke sini berapa? Atau yang ini nih? Dari sini ke sini berapa? Adalah fungsi X plus H dikurang fungsi X enggak? Halo? Y yang panjang kurang Y yang pendek enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, ini X-nya sama dengan H tadi kan? Habis ini X ini. Nah, rumus gradien apa? M ada, ini sebetulnya gradien garis potong tadi ya. Adalah Y per X. Delta Y per delta X. Delta Y-nya itu ini. Delta Y selisih Y-nya itu adalah fungsi X plus H kurang fungsi X per X. X-nya, delta X-nya adalah H. Ya enggak? Y per X lah. Atau M itu adalah tangen alfa enggak? Kalau ini sudutnya alfa, M sama dengan tangen alfa kan? Itu M itu apa tuh? Gradien, koefisien arah garis. Masih ingat? Balik, kita ulang lagi ya. Jadi mungkin di sini apa? Jadi M, kalau saya gambarkan, gambar sketsanya gini. Ini kalau saya senamakan alfa, ini Y-nya atau selisih Y-nya lah. Y sama dengan apa? Tadi fungsi X plus H kurang fungsi X, terus ini X sama dengan H, ya kan? Nah, M sama dengan tangen alfa enggak? Adalah Y per X enggak? Halo? Tangen adalah Y per X, ini kan rumus tangen sama dengan Y per X. M itu adalah tangen alfa, ya kan? Apa gradien ini? Gradiennya berapa, ya? Koefisien arah garis. Nah, Y itu adalah fungsi X plus H kurang fungsi X per X-nya adalah H. Benar nggak? X-nya adalah H. Nih, X adalah H. Jadi turunan pertama, ya, turunan pertama atau disebut dy per dx atau boleh juga fungsi asen X itu tidak lain adalah harga batas H menuju 0, itu yang tadi H menuju 0 itu apa? Tadi berarti diputar, hanya makin pendek, pada saat garis garis potong berimpit dengan garis singgung, hanya sudah menjadi 0 dari gradien garis potong tadi, ya. Sehingga ini menjadi limit H menuju 0 dari karena, ya. Jadi M-nya berapa tadi? Fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Nah, sekarang gradiennya adalah gradien tadinya garis potong. Karena dia berimpit dengan garis singgung, si garis potong sudah berubah menjadi garis singgung. Karena garis potong berimpit dengan garis singgung, garis potong menjadi garis singgung. Nah, maka ini adalah gradien garis singgung. Makanya Anda belajar gradien garis singgung adalah turunan pertama dari fungsinya. Kan? M adalah sama dengan Y aksen. Ingat nggak? Dia belajar SMA. M adalah Y aksen. Itu datang dari sini. Gradien garis singgung, garis potong tadi menjadi garis singgung. Gradien garis singgung adalah turunan pertama dari fungsinya. Sudah jelas? Halo? Nah, inilah rumus yang kita pakai. Jelas sampai sini? Halo? Yang di rumah atau yang secara online, any question? Atau yang onsite, ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung, Mister? Hah? Pusing? Ini belum seberapa loh.
Kan ada yang teknik industri itu yang namanya engineering matematik 2 matematik 2 atau matematik teknik 2, waduh. Itu namanya PD parsial, persamaan diferensial parsial itu sangat kompleks sekali. Panjang jalannya. Terus yang lalu saya ngajar teknik sipil. Bukan jurusan teknik sipil. Ya. Itu yang lebih rumit gitu ya. So ini belum seberapa ya. Pak, saya mau nanya. Ya. Itu yang Y aksen itu turunannya dari rumus MX plus C ya? Gimana? Y aksen itu? Y aksen? Turunannya dari MX plus C. Turunan dari Y sama fungsi X dong. Kalau ini saya tulis ya. Jadi kalau Y adalah fungsi X, maka turunan pertamanya atau boleh gak tulis dy per dx itu adalah atau Y aksen X. Jadi ini diturunkan menjadi Y aksen atau dy per dx atau fungsi X diturunkan F aksen X. Nih. Yang datanya ini kan. Y aksen itu turunan dari mana? Y sama dengan fungsi X. Yaitu garis lengkungnya. Tadi saya gambarkan garis lengkung, ada garis singgung nggak? Halo? Ada garis lengkung. Garis lengkungnya itulah yang kita turunkan. Jelas maksudnya? Halo? Ini pembuktian rumusnya ya. Dari mana asal usulnya. Supaya Anda tahu ya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Mungkin yang teknik mungkin ya tidak terlalu ini penting sekali bagi dia. Yang penting rumusnya apa pakai. Tapi paling tidak Anda tahu datangnya dari sana, ya kan? Paham maksudnya? Jadi kalau Anda lupa pun bisa diturunkan sendiri. Ya. Siapa tahu Anda nanti jadi dosen kalkulus di teknik ya. Nah, tapi harus bisa menurunkan ya. Tanya sama mahasiswa yang Anda sekarang, Pak, tuh rumusnya datang dari mana Pak? Bisa keluar keringat dingin itu. Ya. Jelas maksudnya. Jadi ya modal Anda juga supaya Anda tahu ya. Kalau saya ingin tahu rumus itu datang dari mana, gali terus ya. Oke. Nah, setelah ini baru rumus-rumus diferensial itu datangnya dari mana? Ya pakai rumus ini, muntasannya. Ya. Oke. Sebentar lagi kita masuk ini. Anda ada belajar Y adalah X pangkat N. Kok turunannya adalah N kali X pangkat N-1. Jadi ini kayak aksen 1 nah itu ya. Kalau ini U pangkat N kali U pangkat N-1. Hati-hati ya. Kalau U ini U pangkat N, maka ya aksen adalah pangkatnya U pangkatnya kurang 1 kali U aksen. Di mana U aksen sama dengan apa? DU per dx. Enak. Ya kan? Nah, sekarang rumus ini datang dari mana? Tahu enggak? Ada di web saya. Kalau Anda rajin buka web saya itu isinya matematik tuh ya. Yang di Geocities. Pernah saya tunjukkan ya. Nah, di situ ada turunan dari rumus ini. Panjang. Nah, dia menggunakan namanya binomium Newton. Ya, nanti dia gunakan rumus binomium Newton. Ya. Itu A plus B pangkat N adalah sigma K dari 0 sampai dengan N kombinasi N, K kali
A pangkat N min K kali B pangkat K. Ini rumus binomium Newton. Ya. Saya nggak tahu Newton di sini, Newton yang sama dengan Isaac Newton, mungkin ya. Saya tidak sama Newton. Ya. Jadi kalau memang orang yang sama, berarti dia orang fisika, dia juga orang matematik. Ya orang zaman dulu, orang yang jago di fisika itu orang yang kuat matematik. Rata-rata, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya. Coba. Kita masukkan fungsi, kita pakai fungsi ya. Fungsi X sama dengan X pangkat N. Kemudian di dalam rumus akan ada fungsi X plus H. Berapa? Berarti X pangkat N fungsi, kalau fungsi X adalah X pangkat N, fungsi X plus H apa? X plus H pangkat N. Ya kan? Nah, ini yang menggunakan rumus binomium Newton tadi. Ya. Nah, ini sama dengan apa nih? Halo? Kalau kita ubah ini adalah sigma, gitu kan? K dari 0 sampai N. Terus ini apa? Kombinasi N, K. A-nya ini A plus B-nya. A-nya adalah X pangkat pangkat N min K. B-nya adalah H pangkat K. Betul nggak gitu? Yang rumus tadi, rumus binomium Newton tadi, Anda lihat. Benar nggak? A-nya adalah X, B-nya adalah B-nya adalah, nah ini tadi rumus tadi ya. Right? Okay. Jadi sekarang kita jadinya ini, enak. Nah, ini saya turun dulu supaya Anda tahu. Nah, kalau kita selesaikan ini sama dengan apa? Nah, saya selesaikan dulu. Berapa? Ini sama dengan apa nih? Ini artinya kalau kita masuk kombinasi N-nya N, K, ya, N, K, K-nya pertama 0. Ya, X pangkat N kurang K-nya 0. H pangkat 0, gitu enggak? Halo? Nah, ditambah kombinasi N, 1 X pangkat N kurang 1 kali H pangkat 1, betul enggak? Satunya ini biasanya enggak ditulis ya. Ditambah kombinasi N, 2 X pangkat N kurang 2 H pangkat 2 dan seterusnya, ya kan banyak ya, dan seterusnya. Jadi ini berarti yang ini adalah sama dengan apa nih? Kombinasi N, 0. Nah, X pangkat N kurang 0 N ya. H pangkat 0 berapa? 1 ya. H pangkat 0 1 kombinasi N, 1 X pangkat N min 1 H pangkat 1 ditambah kombinasi N, 2 X pangkat N min 2 H kuadrat dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari berapa kombinasi dari N, 0, kombinasi N, 1, kombinasi N, 2. Dari berapa? Sama sih. Kita cari dulu supaya nanti waktu itu tinggal masuk aja. Ya, nah, kita cari dulu kombinasi rumus kombinasi apa? Yang tahu? Kombinasi N, K adalah rumusnya apa? N faktorial apa?
K faktorial N kurang K faktorial, betul nggak? Rumus kombinasi ya, sehingga kombinasi N,0 adalah N faktorial per 0 faktorial K-nya N kurang 0 faktorial. Berarti N faktorial per 0 faktorial berapa? 0 faktorial berapa? 1. Ini N faktorial. Ini coret nih. N faktorial coret, tinggal apa? 1 per 1 adalah 1. Enak? Halo? Nah, kemudian kombinasi N,1 apa? N faktorial per 1 faktorial N-1 faktorial. Berapa? Oh ya, kalau N faktorial sama enggak? N kali N-1 faktorial. Contohnya, 3 faktorial itu 3 kali 2 faktorial. Sebetulnya 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Betul enggak? Halo? Ya. Jadi bisa, atau 5 faktorial apa? 5 kali 4 faktorial boleh tulis? Boleh. 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial, atau 5 kali 4 kali 3 faktorial, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, atau terakhir 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu lengkapnya. Nah, ini 1 faktorial 1 kali N-1 faktorial. Ini sama, coret. Tinggallah N bagi 1, N. Oke. Ini saya tunjuk ini dulu supaya nanti nggak banyak hitungannya. Kita tinggal masuk rumus. Panjang ya. Hingga satu lagi N, ya tidak usah cari semua banyak sekali ya. Mabuk. Ya, tidak terbatas. Nah, berikutnya adalah N,2. Kombinasi N,2 berapa? Halo? Mana dia? Halaman berikutnya. Yaitu kombinasi N,2 adalah N faktorial per 2 faktorial, K faktorial, N kurang 2 faktorial. Nah, ini diuraikan nih. Sampai N2. Jadi N faktorial itu N kali N-1 kali N-2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 1 dan dikali dengan N kurang 2 faktorial. Apa ini coret sini? N kurang 2 faktorial. Tinggal apa? N kali N-1 per 2. Ya, nak? Nah, baru kita masukkan rumus bahwa apa tadi? Y aksen atau dy per dx itu adalah limit atas ya, y aksen dy per dx atau fungsi aksen x itu adalah harga batas H menuju 0 fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Oh, yang tadi belum kita ini ya. Ini kita selesaiin dulu nih supaya enggak bingung untuk ini. Terlalu banyak. Kita salin dulu. Fungsi f plus h itu apa tadi? Kombinasi n,0 ini ya. Ya, kali x pangkat n. Ya. Tulis ini. Ini rumus diferensial rumus diferensialnya ini ya. Nanti ini kita pakai. Jadi kita cari tadi apa? Fungsi x plus h sama dengan apa tadi? Kombinasi n,1 x pangkat 1 n. Benar, kita balik lagi. Ini fungsi f plus h adalah kombinasi n,0 x pangkat n tambah kombinasi n,1 x pangkat n-1 kali h.
Berikutnya ditambah kombinasi n,2 ini 0 sorry ya, ini 0 ini 0 ya, ini 0, ini 1 x pangkat n-1 kali h tambah kombinasi n,2 x pangkat n-2 kali h kuadrat, betul nggak? Halo? Sama nggak? Ini fungsi f plus h ini adalah kombinasi n,0 x pangkat n ditambah kombinasi n,1 x pangkat n-1 kali h tambah kombinasi n,2 x pangkat n-2 kali h kuadrat dan seterusnya, ya kan? Oke, sekarang kita masuk rumus ini ya, yang atas tadi ini. Maka y aksen adalah berapa? Limit h menuju 0. Nah, rumusnya plus h-nya. Oh ya, ini belum kita ganti ya. Kita ganti dulu. Berapa nilainya? Nah, kita ganti dulu nih. Ini nilainya berapa nih? Tadi kombinasi n,0 berapa? Kombinasi n,0 adalah 1. Kombinasi n,1 adalah n. Kita masukkan. Ya. Jadi ini nilainya berapa? 1 ya. 1 kali x pangkat n. Ini nilainya n kali x pangkat n-1 kali h. Ini hasilnya berapa tadi? Yang atas nih. N kali n-1 per 2 x pangkat n-2 h kuadrat ya. Dan seterusnya nih. Oh sorry, ini tambah dan seterusnya, ini juga tambah dan seterusnya. Nah, baru kita cari y aksen berapa? Ya. Y aksen adalah sesuai rumusnya sama dengan limit h menuju 0 dari mana nih? Fungsi f plus h-nya berapa? Nih, kita salin nih, berapa nih? 1 kali x pangkat n kan x pangkat n ditambah n kali x pangkat n-1 kali h ditambah n kali n-1 per 2 kali x pangkat n-2 kali h kuadrat dan seterusnya dibagi h. Sorry. Ya. Ini bawahnya per h. Berapa tuh? Halo. Oh ya, di belakangnya harus dikurang fungsi n enggak nih? Halo. Kan dikurang fungsi x, fungsi x-nya x pangkat n ya. Dikurangi sini. Dikurangi fungsi x apa x pangkat n. Apa yang terjadi? X pangkat n kurang x pangkat n habis enggak? Kan ini kan fungsi f plus h dikurang fungsi x. Hingga ini hanya coret ya, tinggal berapa? Ini n x pangkat n-1 kali h per h. Hanya coret. Terus tambah, ini yang kurung ya. Ini apa ini? N kali n-1 per 2 kali x pangkat n-2 kali h kuadrat per h. Hanya coret 1 kan? Itu enggak? Ini kuadrat dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini kalau dia hanya masuk ke 0, ini masih ada h sini kan? Kan ini masih ada h. Ini 0 lah sini. Sehingga terjadi apa? Tinggal ini aja kan? Nah inilah jawabannya. Benar? Ini kan 0 nih. Ini kali 0 hilang. Ini sudah hilang. Tinggal ini. Sehingga hasilnya adalah apa? Y aksen itu adalah apa tadi? N kali x pangkat n-1 ditambah apa tadi? Ini n kali n-1 per 2 ya. Hanya kan udah coret nih. Ya, n kali n-1 per 2 kali x pangkat n-2 kali h-nya 0 ganti. Ya.
hanya 0. Jadi sini n kali n-1 per 2 kali x pangkat n-2 kali hanya 0 dan seterusnya. Nah ini kan hilang. Nah inilah jawabannya. Jadi gaya asalnya adalah n kali x pangkat n-1. Itulah asal nenek moyangnya. Jelas? Kali 0. Dikali 0. Kalau dikali 0 belakangnya di sini juga pasti nih. Nanti kan h kuadrat bagi h, h. Nanti ada lagi h pangkat 3 bagi h, h kuadrat, 0 lagi. Terus tuh di belakang tuh 0, ya kan? Maka tinggal yang depan aja ini tinggal ini. Jelas jawabannya. Ya, jelas? Ada di itu di web saya ada, Anda lihat. Saya buatkan, ya. Oke. Yang sebelumnya ditata belum? Yang ini tadi. Mak, kok hilang? Ini sudah catat tadi? Belum? Sudah belum? Halo yang online cukup jelas? Kalau mau lihat yang itu sama juga, ini seperti berinci lagi. Hitung bagian-bagian dulu, baru dimasuk ke rumusnya. Kalau itu langsung duluan, baru dihitung bagian-bagiannya gitu. Ya sama juga. Beda jalan, ya. Beda cara aja. Pak, saya mau nanya tadi Pak, sorry Pak. Ya. Itu yang tadi hanya yang dicoret itu h kuadrat ya Pak? H kuadrat bagi h berapa? H, tetap h pangkat 1. Lalu h Anda masukkan 0, apa yang terjadi? 0 kali 0. Dikali 0, 0 nggak semuanya? Iya. Nah, itu bagian yang berikutnya. Berikutnya lagi pasti ada h pangkat 3 bagi h kuadrat. 0 kuadrat, 0 lagi. Tetap 0. Berikutnya lagi h pangkat 4 bagi h pangkat 3, 0 pangkat 3, 0 juga. Terus gitu. Sampai akhir kiamat habis tuh kan. Jadi plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Ya, yang tinggal yang depan aja. H per H kan 1 sehingga N kali X pangkat M-1 itulah jawabannya ya kan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, rumus S pangkat N datang dari situ. Ini waktu saya di SMA sampai kuliah juga nggak pernah diterangkan. Nggak pernah. Nah, cara pemecahan ini juga dulu saya diberitahu mahasiswa computer science statistik, ya. Dia yang beritahu Pak ada caranya ini. Karena dulu seperti saya sebut ini pakai cara analog, ada cara lain lagi analog namanya. Kalau ini langsung ya, direct nampak, cuma panjang. Ya. Oke, baik masih ya, kita jam 10 bentar lagi istirahat ya. Ya. Selanjutnya mungkin nanti saya turunkan mengapa sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Ya, kalau tangen kita nanti pakai rumus tangen kan sin per cos. Pakai rumus U per V. Kalau tangen juga cos per sin, pakai U per V. Nah, kita buktikan dulu rumus UV dan U per V-nya. Nah, sekarang saya tanya Anda, tahu nggak rumus UV itu turunannya apa? Anda tahu U asen V plus V asen U. Tahu nggak datang dari mana? Nah, pembuktiannya sepertinya nggak sulit. Hal itu terjadi dulu tahun 1988 waktu saya ngajar di BINUS di Kemanggisan. Masih ingat nama anak yang nanya tuh ada nama Benny. Sekarang ingat sih. Dia tanya, saya nggak tahu dia nanyanya benar-benar ingin tahu atau saya yang dites. Bisa nggak? Pak Wikarya menerangkannya. Nah, maksudnya gitu. Bisa nggak? Saya waktu itu sempat kaget juga yang tanya gitu, oke lah. Saya bilang saya tidak janji, tapi saya coba. Saya gunakan len. Len adalah logaritma dalam pokok E. Saya pakai. Jadi kalau Y dengan U per V, UV, saya len Y adalah len UV. Len UV kan log AB, log A tambah log B kan.
Nanti len U tambah len P. Nah, di situ diturunkan, dapatlah mengapa UV tunanya U asen V plus V asen U. Kalau saya balik, saya paling gampang ingatnya gini, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Di sini U aksen, sini V aksennya. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Setelah itu 10 menit ya, kita lanjutkan lagi. Termasuk yang di rumah juga. Jadi ini yang kita stop dulu untuk save dulu ya. Ini save. Ini kok mouse-nya kok nggak jalan ya? Kok diam di tempat? Coba di sini deh. Di stop dulu ya. Kenapa ya? Tadi nggak bisa gerak terus apa? Iya. Kursornya panahnya di atas ini nih. Nggak bisa. Hentikan ini baginya ya mungkin ya. Karena kursornya nggak bisa gerak. Dari ininya, dari laptopnya kali Pak. Oh iya, dari laptopnya. Nggak bisa. Sama. Tapi nggak bisa digerakin. Pakai wakum. Oh ya, ini ya. Kita save dulu ya. Wakum masih di atas ini Bapak, di atas Bapak. Jadi benturan sama. Oke. Ya. Ya, yang wakum betul. Terima kasih. Baik, ini kita simpan dulu. Ya, kita start dulu ya, 10 menit. Kita lanjutkan berikutnya shift keduanya. Baik, ini harus kita matikan video masuk. Matikan video masuk ya namanya. Di sini ada tuh, apa tuh? Hentikan perekaman. Oh iya betul. Ya, yang baru lagi, yang berikutnya ya. Ini berarti ya, saya tutup ya. Ditutup ya. Mana tombol merah? Oh ini telepon merah.